Pernah kepikiran nggak sih seberapa kuat iman kita kalau diuji dengan godaan yang paling besar? Hari ini, kita bakal masuk ke dalam sebuah kisah legendaris dari 1001 Malam yang bakal menguji batas moralitas kita dan nunjukin apa arti kekayaan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan ini nih intinya dari semua cerita yang akan kita bahas. Seberapa jauh sih seseorang atau bahkan kita bisa mempertahankan prinsip saat dihadapkan pada godaan yang luar biasa? Yuk, kita lihat gimana integritas seorang pria diuji habis-habisan. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi tokoh utama kita ini adalah sepasang suami istri yang hidupnya luar biasa saleh. Suaminya seorang pengrajin kipas, hidupnya sederhana banget, dan semua waktunya dihabiskan untuk ibadah. Begitu juga istrinya. Mereka mungkin nggak punya banyak harta, tapi iman mereka itu kaya raya. Coba deh kita lihat rutinitas harian mereka ini. Disiplin dan sederhana banget kan? Dari pagi sampai sore, mereka kerja keras bikin kipas. Malamnya, suaminya pergi buat jual hasil kerajinan mereka. Tapi yang paling penting dari semua itu, ibadah dan puasa nggak pernah putus. Kehidupan mereka itu ya perwujudan dari pengabdian sejati. Nah, disinilah ceritanya mulai memanas. Waktu lagi jualan, ketampanan si pengrajin kipas ini ternyata menarik perhatian istri seorang saudagar kaya yang kesepian. Dia sama sekali nggak sadar kalau ujian terbesar dalam hidupnya udah nunggu di depan mata. Coba bayangin tegangnya. Dia masuk ke rumah itu dengan niat tulus mau berbisnis, dalam sekejap dia sadar kalau dia udah dijebak. Pintu-pintu dikunci, dan niat sebenarnya si pemilik rumah pun mulai kelihatan. Wow, ini nih godaannya itu to the point banget. Istri saudagar itu nggak pakai basa-basi. Dia langsung menawarkan segala kenikmatan duniawi yang bisa dibayangkan. Ini bukan sekedar godaan biasa, ini serangan langsung ke jantung prinsip-prinsip yang selama ini dia pegang teguh. Nah, disinilah kita bisa ngerasain konflik batinnya yang luar biasa. Di satu sisi, ada tawaran kekayaan, kemewahan, gairah, semua kesenangan instan. Tapi di sisi lain, ada ketakutannya yang begitu dalam sama hukuman Tuhan dan akibat perbuatannya nanti di akhirat. Pilihannya berat banget. Oke, sekarang kita masuk ke klimaks ceritanya. Karena terjebak dalam situasi yang gak ada jalan keluar, si pengrajin kipas ini menyusun sebuah rencana nekat untuk kabur. Sebuah rencana yang bakal menguji imannya sampai ke batas paling ekstrim. Cerdik kan? Dia pakai alasan mau membersihkan diri biar bisa sampai ke atap. Di sana, di tempat paling tinggi, dia dihadapkan pada pilihan yang paling mengerikan. Menyerah pada dosa atau menghadapi kematian yang hampir pasti. Ini adalah momen kepasrahan total. Lewat doa ini, dia benar-benar menyerahkan nasibnya 100% ke tangan Tuhan. Buat dia, lebih baik mati daripada harus menanggung dosa yang ditawarkan kepadanya. Dan dia lompat. Sebuah tindakan yang kelihatannya seperti bunuh diri. Sebuah lompatan menuju kematian demi mempertahankan kesucian imannya. Tapi, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban. Imannya dibalas kontan. Tepat sebelum menyentuh tanah, seorang malaikat datang dan menyelamatkannya. Dia mendarat dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Ini adalah bukti nyata dari keyakinannya. Oke, ujian terberatnya udah lewat, tapi ceritanya belum selesai loh. Si pengrajin kipas ini pulang ke rumah dengan tangan kosong, tapi dia nggak tahu kalau ganjaran yang luar biasa dari Tuhan sudah menunggunya. Di rumah, istrinya melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele. Biar nggak dikasihani tetangga karena nggak punya makanan, dia menyalakan tungku mereka yang kosong. Sebuah tindakan kecil untuk menjaga martabat. Tapi justru, dari sinilah keajaiban pertama dimulai. Dan coba lihat, apa yang terjadi? Waktu tetangganya datang mau pinjam api dan membuka tungku, mereka semua kaget. Tungku yang tadinya kosong, tiba-tiba penuh dengan roti yang matang sempurna. Ganjaran ilahi pertama mereka telah datang, mengubah kepura-puraan menjadi kenyataan. Setelah dapat rezeki roti, mereka berdoa lagi. Kali ini, mereka meminta sesuatu yang lebih permanen. Mereka memohon anugerah yang bisa membebaskan mereka dari kemiskinan, supaya mereka bisa mendedikasikan seluruh hidup mereka hanya untuk beribadah. Dan doa mereka dijawab dengan cara yang sangat spektakuler. Tiba-tiba, sebuah permata rubi yang tak ternilai harganya jatuh dari atap rumah mereka. Sinarnya begitu terang sampai menerangi seluruh isi rumah. Sepertinya, semua masalah keuangan mereka udah beres selamanya. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Justru di bagian inilah kita menemukan pelajaran yang paling dalam. Semuanya dimulai dari sebuah mimpi yang dialami sang istri tentang kehidupan setelah mati. Dalam mimpinya, sang istri melihat surga yang begitu indah. Dia melihat tahta-tahta megah untuk para nabi dan kursi-kursi untuk orang soleh.
Dan di antara kursi-kursi itu, dia menemukan kursi untuk suaminya. Dia bahagia sekali, tapi ada yang aneh. Di kursi suaminya yang sempurna itu, ada sebuah retakan kecil. Loh, kok bisa? Kenapa ada ketidaksempurnaan di tempat yang katanya sempurna? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari dilema terakhir mereka. Dan jawabannya benar-benar mengejutkan. Seorang malaikat menjelaskan kalau retakan itu disebabkan oleh permata rubi yang mereka terima di dunia. Ternyata ganjaran duniawi yang mereka dapatkan punya harga yang tak terlihat, sebuah cacat pada kesempurnaan hadiah mereka di akhirat. Nah, ini dia poin paling penting dari seluruh cerita ini. Sang istri, setelah tahu itu, dia bilang ke suaminya, "Aku lebih baik menahan lapar dan susah sebentar di dunia ini daripada harus melihat ada retakan di kursimu di surga." Baginya, kesempurnaan spiritual di akhirat itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat di dunia. Akhirnya, dengan keyakinan yang sama kuatnya, mereka berdoa bersama meminta permata itu dikembalikan. Dan seketika, permata itu naik lagi menembus atap dan lenyap. Mereka kembali ke kehidupan mereka yang sederhana. Mereka secara sadar memilih kesalehan di atas kekayaan. Dan dengan itu, ujian mereka pun selesai. Dan kisah ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang baru. Kalau kalian dihadapkan pada pilihan yang sama, kenyamanan hidup sekarang tapi ada sedikit cacat di kehidupan nanti, atau rela susah sekarang demi kesempurnaan abadi, mana yang bakal kalian pilih? Ini pertanyaan yang benar-benar menguji nilai-nilai kita yang paling dalam.